Sebagai umat Islam, tentu kita tidak asing dengan nama Umar bin Khattab. Beliau merupakan salah seorang di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan jaminan masuk surga. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nafiel bin Abdul Uzza. Umar bin Khattab dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW. Rasulullah memberikan julukan kepada Umar dengan sebutan Al-Faruq, yang artinya pembeda, karena Umar mampu membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Gelar Umar bin Khattab lainnya adalah Amirul Mukminin, yang berarti pimpinan orang-orang beriman, ketika beliau diangkat menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab berasal dari keturunan keluarga yang terhormat dan sangat disegani oleh kaum Quraisy, yaitu dari Bani Adi. Perawakannya tinggi besar dan tegap dengan otot-otot yang menonjol di kaki tangannya. Jenggotnya sangat lebat dan berwajah tampan, serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Nasab Umar bin Khattab bertemu dengan nasab Rasulullah pada kakeknya yang bernama Ka'ab. Sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang yang sangat keras permusuhannya dengan kaum muslimin. Ia bertaklid kepada ajaran nenek moyangnya dan melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah, namun tetap bisa menjaga harga diri. Umar masuk Islam pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian, tepatnya 3 hari setelah Hamzah, paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, masuk Islam. Dikisahkan, pada suatu malam, Umar bin Khattab datang ke Masjidil Haram secara sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan bacaan sholat Rasulullah SAW. Pada waktu itu, Rasulullah membaca surat Al-Haqqah. Mendengar bacaan Rasulullah, Umar bin Khattab sangat kagum dengan susunan kalimatnya, lantas berkata pada dirinya sendiri, "Demi Allah, ini adalah syair sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Quraisy." Kemudian bacaan Rasulullah sampai pada ayat 40-41 yang menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah syair. Lantas Umar pun berkata, "Kalau begitu berarti dia itu dukun." Kemudian pada bacaan Rasulullah pada ayat 42 yang menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah perkataan dukun. Akhirnya Umar pun berkata dalam hatinya, "Telah terbetik Islam di dalam hatiku." Akan tetapi, karena kuatnya adat jahiliyah, fanatik buta, pengagungan terhadap agama nenek moyang, maka pada waktu itu Umar masih dalam kekafiran dan masih memusuhi Islam. Ketika itu, kebencian Umar bin Khattab tersebut bukan karena ia tidak memahami apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad telah membuat masyarakat gempar dan dianggap sebagai penyebab kacaunya tatanan sosial masyarakat Quraisy. Umar yang melihat masyarakat mulai terpecah belah, lantas sangat menentang dengan kedatangan Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Ia berharap tatanan masyarakat yang sudah lama harmonis tidak menjadi kacau dan terpecah hanya karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Pada saat menginjak usia 27 tahun, Umar bin Khattab pernah berniat untuk membunuh Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Namun, niatan tersebut pada akhirnya batal setelah Umar bin Khattab terlebih dahulu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyatakan dirinya untuk masuk Islam. Hidayah yang diperoleh oleh Umar bin Khattab agar masuk Islam pada dasarnya merupakan salah satu pengabulan doa Nabi Muhammad SAW yang senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian selama berdakwah. Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya salah seorang dari 2 Umar, Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Rasulullah SAW tersebut dan memberikan hidayahnya kepada Umar bin Khattab. Pada suatu hari, Umar bin Khattab keluar dengan menghunus pedangnya untuk bermaksud membunuh Rasulullah SAW. Dalam perjalanan, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah al-Adawi, salah seorang dari Bani Zuhrah. Lelaki itu berkata kepada Umar, "Mau kemana kau wahai Umar?" Umar bin Khattab menjawab, "Aku ingin membunuh Muhammad." Nu'aim pun berkata, "Bagaimana kamu akan aman dari Bani Hashim dan Bani Zuhrah kalau kamu membunuh Muhammad?" Maka Umar pun menjawab, "Tidaklah aku melihatmu, melainkan kamu telah meninggalkan agama nenek moyangmu." Nu'aim pun menimpali, "Maukah aku tunjukkan yang lebih mencengangkan hatimu wahai Umar?"
Sesungguhnya adik perempuanmu dan iparmu telah meninggalkan agama yang kamu yakini. Mendengar hal tersebut, Umar pun langsung bergegas menuju rumah saudara perempuannya, yang ternyata pada saat itu bertepatan sedang belajar membaca Al-Quran surat Toha kepada Habab bin Al-Arad. Ketika mendengar Umar bin Khattab datang, maka Habab pun bersembunyi. Umar yang masuk ke rumah saudara perempuannya langsung menanyakan suara yang didengarnya. Kemudian adik perempuan Umar bin Khattab dan suaminya berkata, "Kami tidak membicarakan apa-apa." Umar pun menimpali, "Sepertinya kalian telah keluar dari agama nenek moyang kalian." Saudarinya menjawab, "Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan berada pada agamamu?" Mendengar jawaban saudarinya, Umar pun sangat marah dan memukulnya hingga terluka dan berdarah. Ketika melihat wajah saudarinya berdarah, Umar menjadi iba, kemudian meminta agar bacaan tersebut dapat ia lihat. "Berikan kitab yang ada pada kalian kepadaku, aku ingin membacanya." Maka adik perempuannya berkata, "Kamu itu kotor, tidak boleh menyentuh kitab ini kecuali orang yang telah bersuci. Mandilah terlebih dahulu." Umar pun menuruti permintaan adiknya, dan kemudian setelah mandi mengambil lembaran yang bertuliskan Al-Quran tersebut. Setelah membaca lembaran Al-Quran, tepatnya surat Toha, Umar pun memuji dan memuliakan isinya. Setelah itu, Umar pun meminta untuk ditunjukkan keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Habab mendengar perkataan Umar bin Khattab, dia pun muncul dari persembunyiannya dan berkata, "Aku akan beri kabar gembira kepadamu, wahai Umar. Aku berharap engkau adalah orang yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Kamis. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham." Kemudian Umar mendatangi kediaman Rasulullah dengan masih membawa pedangnya. Ketika itu, ada salah seorang sahabat melihat Umar bin Khattab menuju kediaman Rasulullah dengan membawa pedang. Langsung dengan cepat dikabarkannya kepada Rasulullah. Lantas beberapa sahabat pun berkumpul untuk melindungi Rasulullah. Paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib berkata, "Bukalah pintunya. Kalau dia menginginkan kebaikan, maka kita akan menerimanya. Tetapi kalau menginginkan kejelekan, maka kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Kemudian Rasulullah menemui Umar bin Khattab dan berkata kepadanya, "Ya Allah, ini adalah Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab." Seketika itu Umar bin Khattab pun bersyahadat, dan orang-orang yang berada di rumah tersebut langsung mengumandangkan takbir dengan sangat keras dan gembira. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab termasuk salah seorang sahabat yang sangat dekat dan setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab yang merupakan tokoh-tokoh kuat kaum Quraisy benar-benar membawa perubahan besar bagi kota Makkah dan menjadikan kaum muslimin semakin kuat dalam menghadapi permusuhan kaum Quraisy jahiliyah.